Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktoriana Hairudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 22001039 22810052. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMAS Waskito, Tangerang Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan kegiatan layangan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan kepercayaan diri pada siswa-siswi SMA Waskito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir di ruang BK ini ya untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan dipimpin oleh salah satu siswa untuk berdoa. Oke. Sebelum memulai diskusi kelompok PK hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat semuanya ya. Sehat. Sekarang masih dalam masa pandemi ya. Tapi Ibu harap semua bisa menjaga kondisinya gitu ya. Oke. Untuk diskusi kali ini, Ibu akan melepas masker ya, nggak apa-apa ya. Ibu izin lepas masker ya. Kalian masih mau pakai masker? Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok ya. Kalian sudah hadir di sini sesuai dengan agenda kita ya di hari ini. Jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok mengenai bidang-bidang dalam BK gitu ya. Nah, bimbingan kelompok ini sudah biasa kita lakukan ya. Dalam layanan bimbingan kelompok ini tujuannya adalah untuk mengembangkan diri kalian ya dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar dan bidang karir. Nah, khususnya untuk hari ini layanan yang akan kita lakukan adalah dalam bidang pribadi gitu ya. Bidang pribadi yaitu mengenai materi kepercayaan diri ya. Nah, diskusi kelompok hari ini ya, diskusi kelompok hari ini atau bimbingan kelompok hari ini kita menggunakan teknik diskusi. Jadi tujuannya adalah supaya kalian bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Lalu kalian bisa berani untuk berpendapat, mengajukan pendapat secara terbuka gitu ya, tanpa harus ragu-ragu untuk mengemukakan pendapat kalian gitu ya tujuannya. Nah, selanjutnya tujuannya itu adalah supaya sesuai dengan tema kita, kalian bisa untuk membangun rasa percaya diri seperti itu ya. Nah, adapun dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita menggunakan asas ya, ada asas kerahasiaan. Jadi selama kita melakukan layanan kegiatan bimbingan kelompok ini, apa yang kita diskusikan gitu kan ya, jadi menjadi konsumsi kita gitu ya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi kalian harus lebih terbuka mengemukakan pendapat kalian, apa yang ada di pikiran kalian ya, baik itu nanti misalkan kalian ingin berbeda pendapat dengan temannya itu, jadi jangan takut ya. Jadi kita terbuka gitu. Dan yang terakhir adalah selanjutnya sukarela, asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini dengan sukarela kan ya, tanpa ada paksaan. Ya.
Jadi kalian sudah bersukarela datang ke sini untuk mengikuti kegiatan ini, gitu, ya. Nah, selanjutnya karena kita ini bimbingan kelompok, jadi kita ini membentuk sebuah kelompok, ya. Nah, tanggung jawabnya di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok, ya. Jadi Ibu yang akan akan memimpin kegiatan kelompok ini, dan kalian sebagai anggota kelompoknya, di mana anggota kelompok ini kalian nanti harus untuk aktif, ya, mengemukakan pendapat, berdiskusi antar anggota yang lainnya, ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas, ya. Nah, kalau sudah jelas, nanti tahap-tahap kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah di kegiatan intinya akan mendiskusikan gambar, ya, kartu masalah di sini yang Ibu punya, gitu, ya. Kita akan berdiskusi. Nah, lalu selanjutnya nanti akan ada lembar kerja yang perlu kalian isi, gitu, ya. Lembar kerja di mana nanti akan Ibu jelaskan di kegiatan selanjutnya, gitu, ya. Oke, sebelum kita mulai ke kegiatan, kita perkenalan terlebih dahulu, ya. Kalau sama Ibu udah kenal semua, ya? Ya. Terus sebagai pemimpinnya, oke, silakan kita perkenalan diri dari sisi sebelah kanan. Nama aku Khairul Khalid dari kelas 12 IPA 2. Hobi aku baca buku. Apa biasanya baca buku apa, Kaila? buku apa aja. Apa aja, ya? Komik atau buku pelajaran juga suka? Semuanya suka. Oh, suka, Tapi ya. yang ada di depan ada baca. Yang ada di depan, ya. Yang penting ada tulisannya. Ya. Oke, silakan selanjutnya. Nama saya Rina Natasha dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya menggambar. Apa biasanya yang digambar, ya? Saya tuh dulu suka sama teman-teman saya kayak bikin kelompok bikin komik gitu. Oh, bikin komik, ya. Kirain bukan hanya gambar pemandangan, beda, nggak kayak pelukis gitu, ya? Kurang bisa Oh, kurang bisa justru, ya, kalau pelukis. Oke, silakan selanjutnya. Saya Nika Aluna Chandana dari 12 IPS 3. Hobi saya merajut. Rajut. Biasanya dirajut apa, Luna? Sejauh ini sudah banyak sih, mulai dari bikin kuciran sampai tas juga. Nah, dijual nggak tuh biasanya rajutannya, Luna? Pernah sih. Oh, pernah, ya, pernah menjual Oh, rajutannya, gitu. ya, gitu. Oke, ya. Selanjutnya, Saya Rizky Aziza, biasa dipanggil Kia. Saya dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya simpel. apa? Dengerin lagu. Dengerin lagu, ya. Kirain hobinya yang lain. Lagu apa? Lagu dangdut? Ya itu suka. Kayak gitu, ya. Atau lagu-lagu kalau sekarang kan Korea-Koreaan gitu. Suka juga. Oh, suka. Jadi semua lagu, ya. Ya, masuk gitu. Masuk. Oke, silakan selanjutnya. Nama aku Fatika Zara dari kelas 12 IPS 4. Hobi aku nonton. Nonton apa? Nonton anime atau film. Film, nonton TV gitu, ya. Iya. Oke, yang penting bukan nonton yang aneh-aneh, ya. Enggak dong. Enggak, ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Rizky Sakota dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya bermain gitar. Main gitar, musik. Kalau nyanyi Bisa. bisa juga, ya. Gitu. gitar. Keren, ya, main gitar. Selain main gitar apa lagi? Main misalkan piano atau alat musik yang lain nggak? Kalau keyboard Sedikit, ya. Berarti lebih ke gitarnya, ya, akustikan gitu, ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Martin dari 12 IPA 3. Hobi saya nonton film. Nonton film. Jadi sama, ya, kayak Fatika, ya, film. Suka nonton film? Bawa dari sini langsung positif. Nonton, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Naufal dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya cek buku tapi nggak pernah dibaca. Oh, beli buku tapi nggak pernah dibaca. Jadi buat apa novel bukunya nih? Ngomong aja, takut ketinggalan aja. Takut ketinggalan, ya. Hobi yang FOMO tuh apa tuh? Aduh, gimana ya sih? Ketinggalan akan sesuatu aja. Oh, gitu. Maunya Jadi belinya hobi yang yang unik, ya. trending. Beli buku tapi nggak dibaca untuk dikoleksi mungkin, ya, gitu, ya. Nah, Kalau butuh uang kan boleh. Oh, dibagi, ya. Iya, Oke, selanjutnya kita tadi sudah perkenalan, ya. Jadi sudah saling kenal, ya, satu sama lainnya. Kebetulan di sini kelas 12 semua kan, ya. Cuman berbeda, tidak dari satu kelas gitu, ya. Nah, untuk lebih kita mencairkan suasana supaya kalian lebih konsentrasi juga, di sini kita akan melakukan permainan, ya, permainan yang untuk melatih konsentrasi kalian gitu, ya. Nah, sekarang permainannya adalah
jadi akan menyusun kata gitu ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan satu kata. Karena tadi perkenalan sudah dari kanan, jadi kita sekarang dari sebelah kiri ya. Ibu akan memberikan satu kata, nanti Noval dan selanjutnya searah jarum jam harus melanjutkan katanya, tapi katanya harus berhubungan gitu ya. Konsentrasi ya, gitu ya. Oke. Sekarang kata dari Ibu adalah rumah. Rumah Andi. Rumah Andi sedang Rumah Andi sedang terbakar. Rumah Andi sedang terbakar karena Rumah Andi sedang terbakar karena ada Rumah Andi sedang terbakar karena ada api. Ayo, Ren, lanjutkan. Rumah Andi sedang terbakar karena ada api yang menghangus. Rumah Andi sedang terbakar karena ada api yang menghanguskan seisi. Rumah Andi sedang terbakar karena ada api yang menghanguskan seisi rumah. Rumah lagi sih. Oke, tepuk tangan. Nah, gimana? Udah siap ya? Kita ke kegiatan intinya ya. Siap semuanya? Siap, Bu. Siap. Oke, semangat ya. Nah, di sini ya, tadi topik yang akan kita bahas adalah mengenai kepercayaan diri ya, atau meningkatkan percaya diri. Kenapa topik ini diangkat? Karena yang kita lihat fenomena di sekolah ya, fenomena di sekolah itu apalagi seusia-usia remaja seperti kalian itu biasanya banyak memiliki rasa kurang percaya diri terhadap fisik. Problem sih, Bu. Problem ya. Nah, yang terlihat di lingkungan sekitar kita itu, misalnya di lingkungan sekolah, misalnya ada cewek-cewek nih yang perempuan nih ya masih menggunakan make up secara berlebihan, ya. Jadi itu salah satu menunjukkan rasa kurang percaya diri, ya. Nah, percaya diri itu kan berarti kita bisa menunjukkan diri kita sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita, gitu ya. Nah, faktor yang menentukan rasa percaya diri itu ada faktor di dalam diri kita, ada faktor di luar diri kita, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita ini sesuai dengan keadaan yang kita miliki, seperti itu, ya. Nah, itu kenapa makanya topik ini kita angkat ke dalam bimbingan kelompok, seperti itu, ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih ya, sebetulnya yang dimaksud percaya diri itu seperti apa ya? Ciri-ciri orang yang percaya diri. Kayak apa sih orang? Noval, gimana ciri-ciri orang percaya diri? Kalau ciri-cirinya itu dia berani berbuat hal yang baru, kayak ngambil resiko tinggi juga dia berani, terus nggak takut gagal sama bisa berdamai dengan kelemahan yang dia punya. Oke, itu ciri-cirinya. Ada yang lain? Bagaimana ciri-ciri orang percaya diri? Saya, Bu. Rizkia, gimana? Saya setuju dengan pendapatnya Noval, dimana dari dirinya sendiri juga kan. Tapi biasanya orang percaya diri ini tuh bisa bertanggung jawab, Bu. Bisa bertanggung Ya, jawab. karena dia bisa bertanggung jawab, makanya dia pede aja gitu. Kan ada misalkan contoh misalkan ibu Ya. Vanes gitu Ya. Vanes ibu bisa minta tolong ini enggak Vanes ini enggak, Bu, saya nggak berani. Berarti kan tadinya dia nggak percaya diri dong, Bu. Kalau misalkan dia percaya diri, pasti dia tuh sanggup Ya. apa yang ibu minta ditolong gitu. Berarti dia yakin bahwa dirinya itu mampu, Bisa. ya, dia bisa. Itu adalah ciri-ciri menurut Rizkia orang yang percaya diri. Nah, selanjutnya apa sih yang biasanya membuat kalian itu percaya diri? Kayak gimana, Vanes? mungkin kayak keadaan fisik yang daripada yang lain, karena kan yang lain ada yang insecure ya sama keadaan fisiknya, tapi di lain sisi juga ada yang percaya diri akan fisiknya yang dia punya. Terus selain fisik juga ada pengalaman yang dia punya, contohnya kayak pengalaman public speaking depan orang banyak, kan gak semua orang bisa public speaking gitu sih. Berarti Vanes ini ya bisa public speaking juga ya, percaya diri ya? Ya, ya. Nah, tadi Vanes sudah menjelaskan ya yang membuat orang-orang itu percaya diri. Nah, sekarang apa sih yang membuat kalian itu tidak percaya diri? Biasanya apa yang membuat kalian tidak percaya diri? Gimana, Rizkia? Bisa dari omongan orang kayak
itu suka dilakuin aja ke kita, walaupun omongannya menurut dia tuh bercanda atau sepele, tapi efeknya bisa begitu. Efeknya besar ya. Jadi biasanya omongan-omongan orang atau apalagi Omongan gitu kayak mata ini kok sekarang jerawatan sih, kok gendutan sih. Tuh. jadi tadi ya yang lebih mendengarkan orang lain ya, padahal mungkin belum tentu diri kita pun seperti itu. Betul nggak sih? Ya. Kenapa? Gak ada dukungan dari orang lain juga. Oh, Ada jadi support system, Bu. Oh iya, support system ya, support system dari orang lain yang membuat akhirnya terkadang orang itu tidak percaya diri. Kamu butuh support system kan? Tuh ya. Nah, di sini ya selanjutnya, di sini Ibu punya kartu gambar. Ya, kartu gambar yang dimana gambar-gambar di sini menunjukkan percaya diri, menunjukkan kurang percaya diri. Ya, kalian bisa dilihat dulu di sini kartunya ya. Kalian bisa melihat atau memperhatikan kartunya seperti apa. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ya, di sini ada gambar. Kelihatan semuanya? Oke, gambar apa sih ini? Orang ngisi, orang pede. Orang lagi nyisir, orang pede, apa lagi? Coba ngaca. Ngaca, mana kacanya kalau ngaca? Iya ya. Ini ya kaca. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini seperti apa? Oke, Kaila, gimana Kaila deskripsi kamu terhadap gambar ini? Jadi di gambar itu kelihatan banget itu orang lagi pede banget ya kan. Pede habis. Terus di situ juga dia mikir sampai ngaca. Saya paling keren. Pokoknya aku paling keren, paling nomor satu aja. Sebenarnya sikap percaya diri ini bagus banget buat seumuran kita gitu ya. Apalagi kita kan juga lagi masa-masa insecure, masa-masa lagi dengerin omongan orang banget. Jadi percaya diri itu adalah hal yang penting buat diri kita. Cuman kalau kita terlalu percaya diri, nanti kita hatinya juga tinggi, jadi kita bisa sombong, terus kita bisa nganggap orang itu rendah, bahkan kita bisa ngatain orang itu loh kayak, ih dia nggak selevel gitu loh, jadi ngatain jelek gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi dari apa yang diingin Kaila? Oke, silakan Rizky. Gimana Rizky? Saya setuju dengan pendapatnya Kaila. Saya cuma menambahin aja, biasanya orang yang seperti di gambar itu, dia tuh kan dia ngeklaim dirinya I am the best kan. Berarti dia tuh bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya tuh yang terbaik, entah bisa terbaik untuk diri sendiri maupun buat orang di sekitarnya. Jadi kalau dia udah bisa bilang dirinya terbaik, ya berarti dia harus bisa dong ngasih yang terbaik. Tanggung jawab. Oke, bagus ya. Terima kasih Rizky. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada, cukup ya. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua ya. Gambar kedua. Gambar apa nih kira-kira? Itu kayak satu orang tapi Satu orang atau berapa orang sih ini? Orang punya gajinya beda. Banyak pikiran ya. Oh, banyak pikiran ya. Coba kita bahas ya. Siapa yang mau mendeskripsikan terlebih dahulu gambar yang kedua ini? Oke, silakan Noval. Gimana Noval? Deskripsi kamu terhadap gambar ini? Menurut saya itu gambar orang yang selalu kelihatan baik-baik aja di depan orang banyak, yang oleh umum, tapi sebenarnya dia tuh punya perasaan yang dalam itu yang nggak bisa diekspresikan gitu. Jadi dia masih selalu sama isi kepalanya gitu. Itu ya, berarti kira-kira ini gambar yang percaya diri atau bukan? Bukan sih. Bukan ya, dia kurang percaya diri sehingga sebetulnya dia ingin menunjukkan sisi lain dari dirinya dia itu yang bukan sebenarnya dia, supaya dia terlihat baik gitu ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari Noval? Ya, gimana? Saya mau Kades. nanya sih, kalau faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa dia nggak bisa mengekspresikan dirinya di depan umum? Biasanya karena ada faktor dari trauma di masa lalu sama terlalu menaruh ekspektasi tinggi ke orang lain sih. Jadi kalau orang lain sesuai ekspektasi dia nanti dia yang kecewa sendiri, dia yang sakit sendiri. Aduh. Oke, gitu. Ada lagi yang mau menanggapi dari Noval? Oke, gimana Ren? Saya mau nanya gimana caranya supaya kita nggak jadi kayak dia gitu, suka overthinking, suka nggak percaya diri gitu, insecure. Gimana? Kayak yang tadi, jangan menaruh ekspektasi tinggi ke orang lain sama ya udah jalanin aja gitu kan, goalsnya itu kita jalanin aja.
Oke, itu ya tadi terhadap gambar kedua. Jadi dari gambar ini jadi jangan punya sikap insecure gitu mungkin ya. Tunjukkan diri kita itu pasti punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing, tetapi kita harus bisa menunjukkan diri kita itu mampu atau bisa. Ya, gimana Ren tanggapannya? Oke, ya, betul. Oke, terima kasih. Kita masuk ke gambar yang ketiga. Ya, gambar ketiga. Ini di sini ada gambar yang simple ya sebetulnya ya. Gambarnya itu simple. Gambar apa nih? Apa arti percaya diri gitu kan ya. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ketiga ini? Gimana, Vanes? Arti nanya apa arti kepercayaan diri? Menurut saya itu arti kepercayaan diri itu kemampuan untuk meyakinkan diri kita sendiri atas kemampuan yang kita punya di dalam diri, kayak nilai positif maupun nilai negatifnya. Terus dari nilainya itu ada beberapa faktor yang mengaruhinya, kayak faktor internal maupun eksternal. Oke, gimana dari tanggapan Vanes? Ada yang mau menanggapi atau terbaik? Fatika gimana Tika? Aku ada pertanyaan sih. Contoh dari faktor eksternal sama internalnya tuh gimana sih? Kalau faktor eksternal itu kayak lingkungan sekitar, kayak keluarga, teman, pacar juga termasuk. Kalau pacar mas? Jangan gitu dong. kalau internal itu kayak dari diri kita sendiri, kayak pengalaman yang tadi disebutin dan lain-lain dan kawan-kawan sih. Ya, berarti ada faktor dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita yang akhirnya membentuk proses percaya diri itu. Ya, itu ya Vanes ya. Oke. Selanjutnya di nomor 4 ya. Ini nomor 4 kayaknya gambarnya rame banget ya. Pusing ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya di dalamnya. Walaupun gambarnya kecil tapi rame, di dalamnya ada beberapa kepala ya. Gambar apa sih kira-kira? Gimana? Yang mau mendeskripsikan? Ya, Ren gimana Ren? Kalau menurut saya tuh ya kayak perbandingan itu bukan judulnya cantik itu nggak harus pakai standar, namanya motor. Jadi dari orang-orang yang di gambar itu mereka punya keunikannya sendiri yang bikin mereka cantik ya. Di mata orang kan juga beda-beda ya. Dan saya setuju, malah standarisasi itu kadang bikin kita pusing terus benci diri kita sendiri, kayak kenapa sih kalau misalkan saya dulu tuh suka bertanya kayak kenapa sih gigi depan saya gede banget gitu, kayak kelinci gitu, saya nggak suka, padahal kalau bukan kayak gitu bukan saya. Oke, berarti tadi dari Ren. Ada yang mau menanggapi? Ya, Diskia, gimana Diskia? saya setuju sama dia Bu. Iya. Nah, kayak orang kita tuh sebenarnya nggak perlu insecure, kita tuh harus bersyukur sama yang Tuhan kasih. Pokoknya kita harus bersyukur deh Bu. Bersyukur Yang ya. banyak ngeluh nggak boleh protes, kok aku begini namanya nggak boleh. Nanti Tuhan namanya katanya sih. Gitu ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Gimana Kai? Jadi aku setuju sama Rain sama Rizky itu. Alasannya mau kita mau sebenci apapun diri kita ya itu kita gitu loh. Mau kita benci mata kita bentuknya begini nggak bakal berubah gitu loh Bu. Malah misalnya kita kurang suka sama kulit kita yang kurang putih, terus nanti pakai krim yang aneh-aneh yang krim merkuri, kan malah jadi kanker kulit kan itu ribet lagi. Emang pengobatan murah apa gitu. Oke, itu ya. Nah di sini lebih menggambarkan ketidakpercayaan diri ya, ketidakpercayaan diri seseorang apalagi perempuan di sini ya terhadap fisiknya gitu kan ya. Yang tadi cantik itu sebetulnya yang disebut cantik itu tidak ada standarnya ya. Karena cantik itu kan relatif ya. Cantik itu relatif. Jadi tidak ada standarisasi atau karakteristik yang disebut cantik itu seperti apa. Yang penting tadi kita menunjukkan bahwa semua orang itu atau semua perempuan itu cantik gitu ya kan, yang cowok-cowok semua perempuan cantik kan? Iya. Bohong ya. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya, gambar yang kelima ya. Di sini ada gambar, ada tulisannya insecure itu ya. Ada yang bisa mendeskripsikan gambarnya? Oke, Luna, gimana Luna? Insecure itu nama lain dari merasa tidak percaya diri atau enggak secara bahasa itu artinya merasa tidak aman. Nah, insecure itu akan memicu rasa iri dan selalu membandingkan dirinya kepada orang lain. Tentu insecure itu merupakan
Jadi bagus gak sih kita insecure? Depresi Bu. Bahaya ya. Jadi jangan pernah insecure ya, jangan pernah tidak percaya diri gitu kan ya, karena jangan selalu melihat kekurangan dari diri sendiri, tapi yang ditunjukkan adalah kelebihan diri kita. Gitu, ya. Ada yang mau menanggapi nggak dari Luna? Dari insecure ini? Gak ada? Kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Gambar yang ke-6. Nah ini tadi ya, gambarnya yang tadi sempat dibahas sama Diskia ya. Oke, ada yang mau mendeskripsikan gambarnya? Ya, Diskia silakan, gimana nih gambarnya menurut kamu? Menurut saya itu orangnya tuh itu Bu, takut di depan banyak orang. Misalkan public speaking-nya tuh kurang. Jadi dia nggak percaya diri. Jadi itu nggak percaya diri banget Bu. Jadi dia kayak harus banyak ngobrol-ngobrol lagi sama orang-orang baru, atau kayak jangan malu-malu untuk berbicara. Oke, itu ya. Karena di sini jelas ya. Kayaknya nih gambar orang yang mau tampil di depan umum, tapi dia gugup gitu ya, grogi, nervous ya, sampai galau, overthinking gitu ya. Oke, selain Diskia ada yang mau menanggapi nggak dari Diskia? Oke, Noval, gimana Noval? Tadi yang kayak dibilang Diskia, kalau itu takut untuk berpublic speaking, salah satu faktornya yang tadi Ibu bilang, mungkin karena takut akan omongan orang lain sebelum kita tampil gitu, terlalu overthinking. Jadi sebelum kita tampil kita udah mikirin sampai orang lain omongin, padahal belum tentu itu ada juga kita juga. Oke, gitu ya. Jadi kadang sebelum kita mau memulai sesuatu, kita tuh sebelum kita menunjukkan sesuatu tuh kita udah tahu ini nanti gimana ya, penilaian orang gimana ya. Jadi yang dipikirkan itu terkadang penilaian orang dulu gitu ya, padahal belum tentu orang lain berpikir demikian gitu ya. Ada lagi nggak yang mau menanggapi? Ada, cukup ya. Oke, cukup. Kita masuk ke gambar yang ke-7. Nih, gambar ya. Gambar apa nih kayaknya? Berat banget ya. Masalah ini kan banyak banget itu Bu. Beban hidupnya. Beban hidupnya banyak banget ya. Di sini ada gambar seseorang kayaknya yang menanggung beban-beban yang Kayak lain. seorang tua, Ya, seorang ya. anak, semuanya digendong. Masuk PTN. Oke, ada yang mau mendeskripsikan gambarnya? Oke, Fatika, silakan, gimana menurut kamu terhadap gambar ini? Nah yang tadi kita omongin itu gambar kayak kelihatan banget dia tuh terbebani gitu, overthinking lah. Jadi kayak dia tuh mikir kalau dia tuh nggak bisa ngelakuin sesuatu dengan baik gitu, dia tuh belum cukup baik untuk orang lain, atau dia tuh nggak merasa nggak ada yang cinta sama dia gitu. Jadi dia tuh harus sempurna, dia nggak boleh buat kesalahan karena dia takut kalau orang tuh nggak bakalan suka sama dia. Oke, itu ya dari gambarnya di sini dia merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa ya, lalu dia tidak berharga ya. Terus dia selalu merasa dia itu selalu membawa masalah. Pokoknya intinya dia tidak bisa menunjukkan sebuah rasa percaya diri di dalam diri dia satupun gitu ya. Oke, dari yang Fatika jelaskan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, Kayla, gimana Kayla? Menurut aku sikap seperti ini tuh banyak banget ada di sekitar kita. Bagi manusia itu pasti mau menunjukin sisi sempurnanya ke depan semua orang kan. Kita pasti nggak mau membuat kesalahan depan banyak orang karena kita bakal malu. Jadi saran aku buat kita juga sama sesama teman itu kita harus saling puji gitu. Karena kan kalau kita nggak punya support system, kita bisa jadi support system seseorang gitu sebenarnya. Kayak misalnya random aja pagi-pagi kayak hari ini Diskia pakai masker pink cocok banget. Iya, cocok ya, jadi terlihat cantik ya, bisa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu penguatan. Jadi kita sesama manusia ya, sesama teman. Jadi kita harus bisa saling memberikan penguatan-penguatan yang positif ya, supaya kita bisa saling membangun rasa percaya diri. Gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu, Oke, gimana, Kristia? kalau menurut saya si orang ini tuh terlalu memikirkan omongan orang lain, kayak aku nggak bisa ngelakuin apa-apa, aku nggak cukup, padahal dia nggak kayak gitu. Karena balik lagi ke diri masing-masing, semua orang tuh ada batasannya. Jadi kalau misalkan dia hidup buat menuhin ekspektasi orang lain tuh nggak akan ada habisnya Bu. Dia kayak gini terus. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih jawaban dari Rizkia ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita masuk ke gambar yang terakhir.
terakhir ya. Kalau dia berwarna banget ya. Kalau dari tadi gambar-gambar kita kayaknya yang beban, nggak percaya diri, gelap, suram gitu kan ya. Nah di sini di gambar yang terakhir kita punya gambar yang cerah banget ya, cerah-cerah gini ya. Kayak masa depan kita ya, cerah angin. Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Saya Bu. Oke, Rizkia, gimana Rizkia? Itu kayak saya banget kalau lagi ngaca terus kayak Oke, gimana nih gambarnya Rizkia? kalau menurut saya itu dia tuh love myself banget. Dia mencintai dirinya sendiri. Dia bisa mencintai kekurangannya, dia bisa mencintai kelebihannya. Dia nggak takut sama omongan orang lain, kayak enjoy aja gitu misalnya hidupnya. Dia mau pakai apa dia masa bodoh, dia mau kayak gimana juga masa bodoh, rambutnya, bentuk badannya, warna kulitnya. Yang penting kan ini tuh dia. Jadi dia sudah Jadi dirinya sendiri. dirinya betul ya. Dia jadi dirinya sendiri, dia sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri dia dengan dia pembawaan yang positif gitu ya. Ada yang mau menanggapi dari Rizkia? Ya, Luna, gimana Luna? Saya setuju banget sama perkataannya Rizky tadi. Jadi kita tuh emang harus love myself ya, biar nggak jatuh, biar nggak tumbang. Oke, gitu ya. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Oke, tepuk tangan. Itu adalah proses diskusi kita ya. Nah, sekarang tadi setelah kita melakukan proses diskusi ya, kan kita sudah banyak mendapatkan pembelajaran ya. Terus kalian pun sudah mengemukakan pendapat kalian ya. Nah di sini ibu mau memberikan tugas kalian ya dengan mengajak kalian membuat quotes ya, membuat quotes atau kata-kata mutiara yang menunjukkan bahwa kita ini membangun rasa percaya diri atau meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Nah kalian buat quotesnya, buat kata-kata mutiaranya menggunakan media, lalu nanti kalian upload di media sosial masing-masing. Bawa handphone semuanya? Bawa HP semuanya. Nah, silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Sebelum kalian upload ke media sosial, coba ibu pengen tahu deh apa sih yang sudah kalian buat quotes kalian yang bisa membangun rasa percaya diri ya. Jadi dengan unggahan kalian nanti di media sosial, dengan orang lain melihat, diharapkan itu jadi orang lain bisa, oh iya ya, lebih meningkatkan rasa percaya diri dari apa yang sudah kalian buat. Oke, siapa yang mau menampilkan pertama? Aku Oke, Kayla, coba sudah membuat apa dari media sosial yang Kayla? Boleh dijelaskan? di sini ada gambar timbangan berat badan yang suka ada di gimana aja ada deh. Terus di sini ada tulisan teks fontnya, you are more important than these numbers. Artinya tuh kamu lebih penting daripada angka ini. Karena kan seperti yang kita tahu tuh, kadang orang-orang tuh pengennya cewek-cewek tuh harus langsing gitu loh ya. Harus nasi. Apalagi kalau bahasa-basinya kan suka kayak, kok kamu gendutan sih? Kan kayak gitu gak sih? Jadi itu ya, dasar itu yang akhirnya membuat Kayla membuat quote seperti ini ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kayla. Tadi dari serangkaian diskusi yang sudah kita jalani ya, dari apa yang sudah kita laksanakan, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang percaya diri itu apa, terus ciri-cirinya. Terus apa sih namanya? Hal yang harus dilakukan biar menjadi percaya diri, terus hal yang harus dijauhi biar percaya diri kita nggak turun. Terus faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal. Oke ya, jadi tadi dari kegiatan hari ini kita bisa tahu ya yang disebut percaya diri, yang dimaksud dengan percaya diri itu seperti apa ya.
Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri dan faktornya ya, terutama faktor intern dan faktor eksternal ya, yang banyak membuat orang, yang banyak mempengaruhi kepercayaan diri seseorang itu ternyata dari hasil diskusi tadi kita adalah faktor eksternal ya, yaitu dari lingkungan ya, lingkungan sekitar, di mana pendapat orang atau penilaian orang terhadap seseorang yang akhirnya membuat diri kita ini tidak percaya diri. Apa sih kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, gimana Ren kesan-kesannya? Kalau pesan saya sih senang, terus lega juga ternyata semuanya itu juga punya insekuritas. Jadi bukan saya sendiri yang suka overthinking saya tuh gimana, semuanya bahkan yang pede-pede aja tuh juga pernah merasa insecure itu ada. Jadi saya senang. Lebih terbuka ya. Iya. Nah, kalau misalkan nanti masih ada dari setelah sesi bimbingan ini ada yang masih mau disampaikan ya, nanti kita akan lakukan bimbingan kelompok lagi. Kalau misalkan dari materi hari ini memang ada permasalahan dari dalam diri kalian, kita akan lakukan konseling kelompok atau konseling individu seperti itu ya. Oke, kegiatan ini sudah berakhir ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik ya, dengan mengemukakan pendapat kalian ya, karena tadi sudah diawali dengan doa. Mari ditutup lagi dengan doa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita menyelesaikan bimbingan hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.